Kemlu sudah secara terus-menerus mengatakan masalah sipadan digital ini jangan dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya, kita selesaikan aja secara bilateral. Perbatasan yang ada yang belum selesai. Makanya sipadan ligitan itu perbatasan yang belum selesai sebetulnya ditarik ke arah ke sini atau ke sana gitu. Oke, hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama Stefania dari Biotek 24. Aku Eka Febriana dari Bioteknologi Angkatan 2020. Aku Leandra, aku dari FTP Prodi Bioteknologi. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia pernah kehilangan suatu wilayah dan wilayah tersebut telah diakui oleh negara lain? Iya, kalau nggak salah dulu Indonesia pernah kehilangan Pulau Gitan dan juga Sipadan yang pernah diakui oleh Malaysia. Aku tahu, cuman tahunya itu cuma sebatas mukanya aja. Kalau misalnya mendalami kasus tersebut, belum. Aku pernah dengar sih kebetulan, tapi kayak untuk detail dan selengkapnya kurang tahu ya. Masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional dengan semacam pengadilan dunia. Nah, Anda tahu nggak kenapa harus ke sana dan nggak diselesaikan antar negara? Menurut saya sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional karena kedua negara sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum internasional agar keputusan yang dihasilkan bersifat final dan juga menghindari konflik bersenjata. Biar lebih adil aja gitu kalau misal Mahkamah Internasional ikut campur dalam urusan ini. Biar lebih objektif dan dapat kesepakatan yang sesuai. Tapi nggak sih cara selain harus dibawa sampai ke internasional untuk mempertahankan klaim apa sih yang digital? Sejujurnya saya kurang ngerti tentang kayak beginian. Mungkin bisa dengan diplomasi gitu ya Pak? Menurut saya mungkin bisa melalui diplomasi antar dua negara yang bersangkutan saja sih. Mungkin untuk cara lain, sejauh ini menurut aku itu cara yang paling kuat bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan Pulau Sipadan itu agar tidak dilakukan. Mahkamah Internasional hasilnya kan Malaysia yang menang. Kaget nggak sih kamu dengar kabar tersebut? Jujur, saya kaget sih. Kaget juga, karena kan itu pulaunya potensial banget ya. Tapi menurutmu apa yang bikin Malaysia bisa menang di pengadilan itu? Mungkin menurut Mahkamah Internasional tersebut garis wilayah dari Pulau Sipadan itu lebih condong ke Malaysia. Jadi mungkin dengan kesediaan administrasinya yang lebih bagus ya, jadi Mahkamah Agung memutuskan hal tersebut. Mungkin dari Indonesia sendiri juga belum maksimal dalam mengelola wilayah tersebut, jadinya Malaysia yang lebih baik yang menang. Atau nggak sih kalau misalnya Pulau Sipadan itu terkenal banget sama diving? Jadi menurut kakak sengketa ini tuh ada hubungannya nggak sama potensi wisata terus kayak uang yang bisa didapatkan dari pulau ini? Berarti ada dong, karena kayak dengan diving itu kan bisa kayak pariwisata juga ya, jadi pastinya bisa mendapatkan uang sih sebenarnya. Menurut saya ada sih hubungannya, dan juga Malaysia kan juga sudah mengelola wilayah tersebut menjadi pariwisata yang aktif juga. Menurutku tentu aja otomatis dia tuh dapat memasukkan lebih gitu dari pariwisatanya Pulau Sipadan. Menurut kamu ada nggak pelajaran penting yang bisa diambil Indonesia dari kasus sipadan dan digital ini supaya kayak kejadian yang kemarin itu nggak berulang lagi di pulau-pulau kita yang lainnya? Menurut saya kita sebagai warga Indonesia ini juga harus membangun kedaulatan kita sendiri supaya kita juga mengerti batasan-batasan wilayah kita ini tidak diambil oleh negara-negara di sekeliling. Seharusnya pemerintah Indonesia itu lebih tegas akan hal-hal yang berharga seperti itu agar kita itu tidak semakin rugi dan tidak semakin kehilangan akan kekayaan dari negara kita. Mungkin untuk kita kedepannya lebih menjaga kesatuan Indonesia dan kayak lebih mempertahankan kesatuan kali ya. Bagaimana konsep wawasan Nusantara atau geopolitik seharusnya mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sengketa wilayah seperti ini? Aku konsep tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintahan Indonesia agar lebih aware terhadap hal-hal semacam ini agar tidak terulang lagi di masa depan. Saya konsep wawasan Nusantara dan geopolitik ini harus mendorong kebijakan pengelolaan wilayah untuk menjaga kedaulatan dan batasan-batasan negara ini. Bagaimana peran kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah di Indonesia? Sebenarnya berperan banget sih, karena kayak kan kita penerus bangsa ya kan, jadi kayak mungkin kalau misalnya penerus bangsa kita lebih sayang dengan Indonesia, mungkin semoga kejadian ini gak terjadi lagi, cuman kalau misalnya terjadi lagi bisa lebih
bisa mempertahankan Indonesia gitu. Tentu peran generasi muda sangat krusial. Menurut aku penting untuk memberikan pelatihan ataupun dasar-dasar tentang konsep tersebut ke generasi muda agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Menurut saya generasi muda ini berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran nasional, memahami geopolitik dan juga mendukung pengelolaan keterbatasan wilayah di Indonesia. Terima kasih Zeva atas ketersediaannya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Kak. Makasih ya, makasih. Jadi teman-teman, sengketa ini menegaskan pentingnya prinsip effective occupation dalam hukum internasional. Untuk mencegah kejadian serupa, Indonesia perlu memperkuat kehadiran dan pengolahan di pulau-pulau terluar. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan melalui pendidikan, partisipasi aktif, dan inovasi dalam pengolahan wilayah perbatasan. Dari sini diharapkan kita lebih aware lagi terhadap permasalahan geopolitik Indonesia agar masalah Pulau Sipadan Liputan tidak terjadi lagi. Sebagai anak muda, sudah seharusnya kita lebih mengenal dan menjaga pulau-pulau di perbatasan. Jaga negara ini dimulai dengan mengenal, mencintai, dan membela tiap jengkal tanah.